Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan burdah, kita akan mendengarkan nasihat al-Imam al-Qutub Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu taala anhu, meneruskan pembahasan daripada minggu kemarin tentang perkara baik sangka. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ma'aga nahan fi hadha zaman illa adamul istimdad wa husnudh dhann. Tidak ada yang menghalangi kita semua di zaman ini kecuali penghalangnya itu adalah egonya kita tidak mengakui dan tidak mau mengambil madad kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan baik sangka. Masyi' muballigh mithlu husnudh dhann. Gak ada penyampai yang akan menyampaikan kita sampai ma'rifat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seperti baik sangka. Dzakar al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas fi ba'dhi mukatabatih. Telah berkata al-Imam al-Qutub, guru saya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, di sebagian daripada surat menyuratnya, beliau menyebutkan di dalam surat tersebut annal istimdad wa husnudh dhann ruknani litariq, bahwasannya mengambil yaitu madad kelebihan yang ada pada orang lain dan baik sangka merupakan dua tiang penting di dalam jalan untuk sampai ma'rifat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahn lama adimna husnudh dhann wa huwa asasul gawi, dan kita tatkala kita tidak memiliki baik sangka kepada sesama, yang mana baik sangka itu merupakan pondasi kuat, maka tafallatat alainal asya, terlepas dari kita semua banyak-banyak hal. Wala ahad yantafa' bi akhih, gak ada seorang pun yang mau mengambil manfaat dari saudaranya sendiri. Amma anta fahmil mizan ala nafsik, adapun engkau, kalau kamu mau gunakan neraca timbangan untuk mengukur orang, maka pakailah timbangan neraca tersebut untuk mengukur kekuranganmu diri sendiri. Wa ammal ghair fa ahsinudh dhann bih, adapun untuk perkara orang lain, kamu baik sangka kepada yang lain. Washhad khususiyatah, kau saksikanlah kekhususan yang Allah berikan kepada orang-orang lain. Wala budda an tantafi' bih, maka niscaya pasti kamu bisa akan mengambil manfaat dengan orang yang kau baik sangka kepadanya. Wal waqt alladhi batumaddih fi su'udh dhann ishtaghil bih fi nafsik, adapun waktu yang kau habiskan untuk buruk sangka, maka sibukkanlah buruk sangka tersebut untuk introspeksi diri kamu sendiri. Wa idza kunta anta la tadri bi nafsik kaifa hiya fi ilmillah, kalau kamu saja tidak mampu mengetahui aib daripada kekurangan dirimu sendiri, bagaimana dengan yang namanya anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di alam dunia ini, di dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa taqta' ala ghairik, bagaimana kamu putuskan cakupan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala atas orang selainmu. Ma'anal asrar fi mahaliha, sedangkan rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di tempat-tempatnya. Wa ila ziyadah, bahkan bisa bertambah lebih rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan kullama zadat zalamah baghat quwwatun nur shilluha, setiap bertambah kezaliman yang terjadi di alam dunia ini, maka dibutuhkan cahaya untuk bisa mengambil kezaliman tersebut. Wal ulama warathatul anbiya, dan para alim ulama merupakan para pewarisnya, penerus estafet dakwahnya para nabi-nabi. Wa kullu alim yukhlifuhu alim badalah, setiap ada orang alim yang meninggal dunia, maka akan menggantikan posisinya itu orang alim yang lain sebagai penggantinya. Wala masuila Abul Hasan Asy-Syadzili,
an qauli ba'dil ulama'i billah, tatkala dulu pernah ditanya pimpinan thariqah daripada Asy-Syadziliyah, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, tentang ucapannya sebagian orang arif billah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang wali yang mana wali tersebut pernah berkata begini, nadhiri wa nadhiri nadhiri wa nadhiri 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 ila an yanqati' nafsuh fil jannah. Orang yang memandangku dan orang yang telah memandang orang yang memandangku, dan orang yang memandang orang yang mana orang tersebut pernah memandang orang yang pernah memandangku, dan terus menerus sampai putus dia punya nafas, maka dijamin orang tersebut masuk di dalam surga. Gala, maka Al-Imam Abu Hasan ketika ditanya pendapat seorang wali yang pernah memiliki jaminan tersebut, orang yang memandangnya dijamin surga, dan orang yang pernah memandang orang pernah memandangnya itu dijamin surga, dan terus menerus. Ini kata beliau, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili berkata, huwa sahih. Ini ucapan tersebut benar, bukan bohong. Ini pendapatnya benar. Wa kullu warith li hadzal maqam yaqul mithlah. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, setiap pewaris terhadap kedudukan ini yang bisa menjamin orang yang memandangnya itu dengan surga, maka pasti pewarisnya tersebut akan berkata seperti perkataan orang tersebut, yaitu jaminan surga bagi yang pernah memandang dengan rasa cinta dan hormat kepadanya. Idza mata wahid qamal akhar magamah ila yaumil qiyamah. Dan begitulah setiap wali yang meninggal dunia akan menggantikan kedudukannya wali yang lain sampai hari kiamat. Wal kutub yukhlifuhu kutub. Seorang wali kutub, pimpinannya para wali, apabila sudah meninggal dunia maka akan menggantikan posisinya, yaitu wali kutub yang lain. Wa kadzalikal badal, begitu juga wali abdal yang jumlahnya mereka ada 40 orang di alam dunia ini, apabila meninggal satu saja 39, maka akan menggantikannya posisi yang 39 tersebut menjadi 40 orang yang lain. Wa jamil auliya ma dhahabu, maka kata Habib Ali Al-Habsyi, seluruh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak hilang begitu saja. Qala al-Habib al-alamatu dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, dan telah berkata, yaitu seorang arif billah alamatud dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, di dalam kitab Rasyafatnya, yang mana di dalam kitab tersebut Al-Habib Ali terbuka futuhnya dikarenakan kitab Rasyafat milik Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih pernah membahas tentang para aulia Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, yaqulu qaumun an hudahum dhallu. Telah berkata sebuah kaum yang mana mereka ini, kaum tersebut ternyata orang-orang yang sesat. Sesat tidak bisa mengetahui petunjuknya mereka para aulia Allah. Apa ucapan mereka? Qad udimu fi asrina aw qalu, sungguh tidak ditemukan lagi para aulia di zaman kita, atau mereka ini jumlahnya itu sudah tidak banyak, berkurang, sudah sedikit. Faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali. Akan tetapi katakan kepada mereka, kaum yang mana mereka itu sudah sesat dari mengetahui perihal tentang para aulia Allah, tidak, mereka tidak sedikit, mereka tidak berkurang, juga mereka itu tidak hilang. Akan tetapi mereka begitu mulia, mereka begitu besar sehingga tidak dapat dilihat oleh matanya orang-orang yang bodoh. Fa kaifa yakhlu alamu syahada anhum ma hum fihi al-hudatu gadah wa qad hafizallahu bihim ibadah. Bagaimana dibilang sepi, tidak ada awali di alam nyata ini,
sedangkan mereka ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dengan sebab mereka para aulia Allah, hamba-hambanya yang ada di alam nyata ini. Wasanahum fi sairil ahwali fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla 'anit taqyidi wal qiyasi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membentengi hamba-hambanya di seluruh keadaan-keadaan, karena sesungguhnya limpahan curahan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada manusia ini sangat besar, begitu banyak, tidak bisa ditulis, tidak bisa dikiaskan oleh logika. Turuquhu bi'adadil anfasi wujudu jarin bikulli hali falaysa yukhtasu bidhi ansabi. Dan jalan-jalan untuk sampai kepada mereka dan jalan-jalan untuk mencapai daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak jumlah nafas-nafas manusia, dan adanya limpahan curahan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu ada mengalir di setiap keadaan. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikhususkan bagi mereka yang memiliki nasab keturunan yang baik, wala bi ahlil jiddi wal aqsabi, dan juga tidak dikhususkan bagi orang-orang yang hanya rajin ibadahnya saja, juga tidak dikhususkan kepada orang-orang yang mana mereka ini adalah orang-orang yang memiliki usaha-usaha. Akan tetapi kata Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, bal faidu fadlin mun'imin wahabi fihin nisa yagsimna karrijali. Akan tetapi ini adalah anugerah yang curahan dan juga limpahannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, zat pemberi nikmat, yang mana di dalam anugerah ini yang namanya perempuan bisa berbagi kedudukan seperti yaitu kaum laki-laki di dalam mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendengarkan nasihat Habib Ali Al-Habsyi, seorang wali kutub, seorang wali min auliyaillah, kita diberikan baik sangka oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi kepada sesama kita agar kita satu sama lain saling balik sangka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan keberkahan-keberkahan para aulia Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani.